ونبارك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini senantiasa kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk beribadah sahur, kemudian tahajud, dan Allah izinkan kita melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkahnya lagi dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini berbunyi bagi yang jalan kaki, Pak. Wallahu a'lam dengan motor. Tapi insyaallah yang naik motor setiap tetesan bensinnya menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita suri tauladan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi dan rasul telah menggunakan doa pamungkasnya. Hanya ada satu nabi yang belum menggunakan doa pamungkasnya. Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif, Makkah ke Taif kurang lebih 63 km menanjak. Sampai di kota Taif, Nabi Muhammad disambut dengan bebatuan, dilempar batuan, dilempar kotoran dan sebagainya. Sampai Nabi Muhammad menandah daripada darahnya. Hadis mengatakan kalau darah Nabi Muhammad jatuh di kota Taif, maka akan Allah hancurkan kota Taif. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau memiliki doa pamungkas? Kira-kira Pak, kalau kita punya doa pamungkas yang pasti dikabulkan dengan Allah, kita minta di dunia atau minta di akhirat, Pak? Yakin, Pak? Jatuh tempo, listrik bunyi, biaya anak sekolah sudah nunggak. Kira-kira punya doa pamungkas digunakan atau nanti di akhirat, Pak? Dipikir-pikir hutang, ayo gimana, Pak? Karena punya doa ini, kalau doa sama Allah yang Allah minta 10 miliar pasti Allah kabulkan. Kira-kira kita gunain atau nanti di akhirat, Pak? Ragu kan Allah. Nah, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatku, aku tidak akan menggunakan doa ini kelak doa ini yang digunakan di yaumil qiyamah untuk memberi syafaat kepada umatku. Siapa dia? Kita. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan itu Ramadan mendidik kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi semua insyaallah pada hafal karena seringnya dengar ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Shiyam dalam Al-Qur'an 9 kali Allah ulangkan. Shiyam dengan saum ini berbeda, Pak. Terkadang kita ditanya orang puasa Senin Kamis tidak mau pilih, kenapa lagi saum? Saum dengan siang ini berbeda. Kalau saum itu artinya segala sesuatu yang berdiam itu namanya saum. Kalau siang spesifik harus ada bulannya, bulan Ramadan, ada sahur itu dikatakan siang. Saum hanya satu. Allah ulang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 25, 26 sampai 27. Siti Maryam alaihissalam Allah perintahkan masuk ke dalam mihrab sampai di dalam ruangan, sampai disentuh laki-laki mohon bisa hamil. Fitnah, Pak. Dia Muhammad Nabi Zakaria alaihissalam satu kampung yang menghujur Siti Maryam. Ayat 26-nya apa kata Allah? Diam. Boleh makan. Ayat 25-nya Allah berkata makan kurma, manna wa salwa datang dari surga. Tapi bila dia ingin kalifikasi difitnah, berzina dan sebagainya, Allah katakan dia, "Sauma inni nadartu lirrahman sauma wa lam ukallima al-yawma insiya." Diam, tak perlu kalifikasi. Berapa lama? Saumnya itu Maryam? Sebulan bukan, 2 bulan bukan, 9 bulan sampai bayi itu lahir itu Maryam tidak boleh bicara. Kira-kira ibu-ibu sehari saja nggak ngomong bisa, Bu? Sehari tak merepet di sebelum tidak bisa. Setelah Siti Maryam 9 bulan tidak boleh ngomong. Maka mukjizat pertama kali Nabi Isa alaihissalam ketika lahir dari rahim Siti Maryam, mukjizatnya apa? Bisa ngomong kalifikasi sama orang kampung.
Ini jamaah awal ini fitnah. Tapi kata Allah diam, kira-kira diam atau klarifikasi? Difitnah, berzina dan lain sebagainya, tentu kita klarifikasi. Tapi sisi lain diuji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diam. Nah, siam ini verifikat, ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi ketika ayat ini turun? As-siyamu junnatun. Orang yang puasanya benar, ibadah Ramadannya benar, pasca Ramadan nanti mendapatkan junnah. Apa itu junnah? Perisai, Pak. Dan ini ibadahnya tidak ada di ibadah yang lain kecuali puasa di Ramadan. Perisai dari godaan syaitan. Junnah tidak nampak dia, Pak. Setiap bahasa Arab dalam kaidah nahwu sharaf kalau diawali dengan jim, nun, ta. Segala sesuatu yang tidak kelihatan. Contoh, jinnah. Apa Pak? Jin. Jamak dari kata bila jin dan tuan. Jinnah. Makanya kalau ada bapak-bapak pulang malam-malam diam-diam berarti bapak-bapak sedang menjadi alim. Kalau ada ibu-ibu mengambil ibu suami di dompetnya berarti ibu sedang menjadi ibu-ibu jinnya berarti Pak. Janin. Apa janin? Rahim tidak tampak ketika bayi itu lahir bukan jadi lagi menjadi bersyawat yang kelihatan. Jannah apa jannah? Surga tidak nampak. Maka kata Nabi as-siyamu junnatun, puasanya yang benar mendapatkan junnah, perisai dari Allah Subhanahu wa taala, meningkat kualitas keimanannya dan syaitan itu ragu menggoda kita. Jadi jangan dikit-dikit tidak puasa yang disalahin syaitan. Orang tidak sholat dengan goda syaitan tidak Pak. Allah itu katakan dalam surat Al-An'am, Inna kaida syaitana du'ifa. Sesungguhnya tipu dari syaitan itu lemah dibandingkan inna kaida kunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih dahsyat daripada syaitan. Berarti ayat ini mengatakan ibu-ibu perempuan lebih daripada ibu-ibu yang bukan saya yang berkata, siapa yang berkata? Allah yang berkata. Nabi Adam alaihissalam digoda dengan iblis untuk makan buah roti. Tak tahu kapan datang istrinya di Hawa. Sudahlah tahu. Bahasa kita adalah, ayo kita makan buah roti ini. Tergoda dari Nabi Adam Pak. Udah enak-enak kita di surga. Gara-gara perempuan dia dulu dari surga kan Pak. Bapak ibunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat daripada siang wujudnya la'ailatum tatakun. Apa tatakun? Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya perisai. Maka siang dan takwa ini bersatu. Apa itu takwa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, mana ada takwa? Para sahabat bertanya, apa itu takwa? Yang pertama kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khawfu minal jalil, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, tidak infak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat kali ini kalau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak ada pejabat yang korupsi. Kenapa belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, bagaimana sholat itu supaya bisa khusyuk? Kuncinya satu Pak, ketika kita takbir Allahu Akbar, merasa dilihat Allah, merasa diperhatiin Allah. Ketika kita merasa diperhatiin dilihat Allah, insya Allah akan timbul rasa khusyuk dan rasa takut. Kenapa? Karena kita menghadap Sang Khalik membawa begitu banyak dosa. Ketika ada perasaan dilihat Allah, maka kita akan tunduk merendah akibat daripada dosa-dosa kita. Yang kedua, apa kata Sayyidina Ali? Wa ta'ammul tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau hanya menghafalnya itu mudah Pak. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa selesai Pak. Tapi bagaimana mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Apa yang diharamkan kita tinggalkan, apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dihalalkan kita lakukan. Ada satu ayat Al-Quran yang belum berani saya amalkan Pak. Betul Pak? Betul. Wa in khiftum an la tughliqu fil yatama fankihu ma qala lakum min an-nisa matna wa thulatha wa ruba'. Hai kalian kaum laki-laki, nikahilah wanita 2, 3 sampai 4. Nah, itu berarti amalkan Pak. Kira-kira bapak-bapak berani amalkan ayat ini? Tidak berani juga rupanya bapak-bapak.
Tapi kalau yang perintah yang lain, makan dan minum sesuai dengan hawa nafsu kita. Puasa lagi kita amalkan, sholat barusan kita amalkan. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa kata Sayyidina Taqwa? Wallahu bil ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak punya istri yang cerewet, ridho Bapak? Yakin. Ibu-ibu punya istri yang pelit, ridho enggak Bu? Suami yang ridho enggak Bu? Ibu pilih mana? Punya suami yang jelek, hitam, pendek, berkulit, tapi atau ganteng, enggak kira punya duit? Pilih mana Bu? Ibu pilih mana? Suami yang pulang setiap hari tapi gajinya pas-pasan, pendapatannya pas-pasan, atau pulangnya 3 tahun sekali tapi setiap bulan transfer 10 juta? Pilih mana Bu? Sudah dengar Pak? Itu curhatan hati ibu-ibu. Sebentar lagi mau lebaran, belum beli bahan gua, belum beli baju, Masya Allah. Ibu kapan terakhir beli baju baru? Lebaran tahun lalu. Bapak-bapak kapan terakhir beli baju baru? 2 bulan lagi. Bapak habis liburan melihat lemari, Pak, betul kata Ustaz, lebih banyak baju istri saya dibandingkan baju saya. Bapak saya mau baca-baca itu kaos itu paling banyak di lemari kaos pakai itu. Masya Allah ya. Ridho dengan keputusan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita punya ujian, punya musibah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho. Rezeki berapapun yang Allah berikan, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap yang Allah berikan kepada kita, pastilah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang keempat Syuhari katakan? Takwa itu mempersiapkan bekal. Bekal kemana? Karena setiap kita akan pulang Pak. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Siapa yang pengen hidup selamanya? Coba berdiri Pak. Yang pengen mati Pak, coba berdiri Pak. Tidak mau hidup selamanya, tidak mau mati pun tidak mau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. 4 perkara inilah kalau ada dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk di pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah tambah kesehatannya, yang punya permasalahan Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya, yang sulit ekonominya Allah lancarkan rezekinya, yang hari ini punya hutang jangan Allah matikan sebelum Allah lunasi hutang-hutangnya, yang lebih penting Allah terima puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, dan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la tuqsimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.